Dalam memahami ayat-ayat seperti ini jelas bagi kita ya, dalam metodologi tafsir itu hukum suci Al-Quran ini tidak perlu perkembangan lebih lanjut. Artinya apa? Dia bersifat final. Yang kedua, penetapan makna hukum Al-Quran ditentukan ya oleh perbendaharaan kata semantik dari Al-Quran, bukan oleh perubahan sosial. Jadi nggak benar tadi alasan sosiologis karena jumlahnya sudah besar maka jadi halal, atau kita sekarang sudah berdamai dengan non-muslim lalu kemudian hukumnya berubah jadi halal yang dulunya haram ketika umat Islam jumlahnya masih sedikit atau dalam kondisi perang dengan non-muslim. Nah, itu tidak ada perubahan sosial bisa mengubah hukum-hukum Al-Quran. Sebagaimana hukum haramnya makan babi, makan bangkai, hukum minuman keras, hukum berjudi, hukum berzina tetap haram tanpa melihat adanya alasan-alasan sosiologis, alasan iklim, alasan negara atau adat istiadat lokal dan sebagainya. Itu hukum, itu jelas ya, tidak akan ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat-sahabat, para jamaah yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan saya untuk share screen untuk kajian kita pada siang hari ini, yaitu tema kita adalah hukum perkawinan beda agama dalam pandangan Islam. Ya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, teman-teman semuanya, beberapa waktu terakhir ini kembali viral, ya, ada diberitakan, ya, dan disebarkan secara masif, secara luar biasa. Ada seorang wanita muslimah, kemudian dia menikah dan dinikahi oleh seorang laki-laki beragama Katolik, ya. Perempuan muslimah itu berjilbab, melakukan pemberkatan di gereja dan kemudian melangsungkan akad nikah secara Islam. Nah, ini bagaimana hukumnya, ya? Atau secara lebih luas lagi, ya, ada yang memprotes, misalnya begini, ya, bahwasanya perkawinan beda agama dalam Islam itu sebenarnya dibenarkan. Ya, bukan hanya, ya memang awalnya kasusnya yang dibenarkan dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Maidah ayat 5, yaitu ketika seorang laki-laki muslim menikahi perempuan, ya, non-muslim, termasuk orang musyrik dan orang-orang ahli kitab saja, ya, perempuan ahli kitab. Ya, sebagaimana dikampanyekan oleh seorang aktivis liberal, ya, yang mengkritik MUI ketika fatwa MUI itu mengharamkan pernikahan beda agama. Ya, orang liberal ini bilang Al-Quran itu justru menghalalkannya. Berarti fatwa MUI itu melawan, ya, ajaran Al-Quran. Nah, apakah benar demikian, teman-teman? Ya, mari kita lihat dulu. Ya, kita tidak bisa percaya begitu saja. Ya, satu ayat untuk membolehkan pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab lalu dibawa secara generalisir untuk membenarkan semua model atau praktek kawin beda agama. Dan itu tentu saja juga akan bermasalah ketika kita melihat bagaimana sebenarnya ajaran Islam, Quran dan Sunnah ini memandang itu semua. Jadi ini ada salah satu isu kontemporer, ya,
masalah perkawinan beda agama ini. Padahal dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 220, 221, kemudian surah Al-Mumtahinah ayat 10, ya. Dan mafhum mukhalafah atau pemahaman terbalik dari ayat 5 surat Al-Maidah, ya, itu sudah sangat jelas, ya. Dalam hukum Islam itu hukumnya adalah haram kawin beda agama. Nah, seringkali seperti tadi disampaikan oleh seorang aktivis liberal, kebolehan jenis pernikahan yang disinggung oleh ayat 5 surat Al-Maidah itu nanti kita lihat ayatnya, ya, itu diangkat lalu disamaratakan, diambil satu kesimpulan bahwa perkawinan beda agama itu boleh alias sah menurut Islam semuanya. Ya, sementara isi daripada Al-Quran surat Al-Baqarah 220 dan Al-Mumtahinah 10 pun diacuhkan, diabaikan. Apalagi bunyi tekstual ayat 5 wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, ya, itu juga dipahami secara tekstual, ya. Lalu disimpulkan bahwa boleh pula wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin mengutip di sini dalam buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama jilid 4 halaman 205 sampai 207, ya. Yang ada di buku ke-8, ya. Ada juga selain di jilid yang keempat, buku keempat, ada di buku ke-8. Halaman 36 sampai 39 diputuskan hukum perkawinan beda agama. Nah, bagaimana sebenarnya kedudukan hukum syariat ini tentang perkawinan beda agama? Mari kita lihat dulu. Ya, di situ dibagi menjadi dua macam. Ya, pernikahan yang pertama adalah pernikahan beda agama antara muslim atau muslimah dengan non-muslim yang bukan penganut agama Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi pernikahan antara seorang muslim atau muslimah yang perempuan dengan non-muslim. Nah, non-muslimnya ini bagaimana? Yang bukan penganut agama Yahudi dan Nasrani. Yaitu dalam bahasa Al-Quran itu adalah kaum musyrikin atau orang kafir secara umum, bukan ahli kitab. Ini dalam hukum Islam, hukum syariat berdasarkan Quran, hadis, ijma, itu mutlak diharamkan. Laki-laki muslim atau perempuan muslimah menikah dengan non muslim yang bukan ahli kitab, yaitu orang musyrik. Siapa kategori orang musyrik? Yaitu mereka yang menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah, atau menyekutukan Allah dengan selainnya, dan mereka tidak memiliki pseudo kitab suci. Ya, tidak memiliki pseudo kitab suci sebagaimana Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, mereka itu kategorinya siapa? Adalah orang musyrik, ya, atau kafir secara umum. Nah, ini haram. Apakah dia muslim menikah dengan wanita musyrik, ya, atau muslimah menikah dengan laki-laki musyrik? Ya, ini semua mutlak haram. Ya, yang dikatakan musyrik tadi dengan definisi yang saya sebutkan itu adalah misalnya ada agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu di luar Islam, semua. Ya, termasuk agama pra-Islam, animis dan lain sebagainya. Itu masuk kategori musyrik karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah dengan yang lain, dan mereka tidak punya kitab suci seperti halnya ahlu kitab Yahudi Nasrani. Ini mutlak. Apa dalilnya? Ya, Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Ini surat Al-Baqarah ayat 221. Ya, janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman atau sebelum mereka beriman. Sebelum mereka beriman nggak boleh menikah dengan wanita-wanita musyrikah itu. Ya, kenapa? Kata Allah, ya, hamba saya perempuan yang beriman itu, seorang budak perempuan yang beriman, kalau dia beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrikah, perempuan musyrik meskipun dia cantik, meskipun dia menarik, meskipun dia ya menarik, mengagumkan, kira-kira begitu. Ya,
Nah, itu. Sebaliknya, wahai laki-laki muslim, ya, wahai para wali-wali, ya, perempuan muslimah, janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, sebelum mereka beriman. Jangan dinikahkan dengan siapa? Dengan wanita atau perempuan yang beriman. Ya, kenapa? Seorang budak laki-laki yang beriman itu jauh lebih baik, ya, dan lebih diterima daripada laki-laki musyrik meskipun dia itu mengagumkan atau ganteng atau keren atau apalah namanya. Ya, apa sebabnya? Apa sebab Allah mengharamkan ini? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka mengajak ke neraka. Sedangkan Allah wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Allah mengajak kita semua untuk masuk ke dalam surga dan mendapatkan ampunan dengan izin Allah. Ya, ini satu dalilnya. Yang kedua, surat Al-Mumtahin ayat 10. Ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum walahum yahilluna lahunna wa atuhum ma anfaqu. Hai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin itu datang berhijrah kepadamu. Nah, ini ketika bicara tentang Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, kemudian sahabat-sahabat, ya, termasuk yang laki-laki atau perempuan juga hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi kan mereka tidak langsung bersamaan dengan Rasulullah. Berangsur-angsur, pelan-pelan. Ya, berkelompok-berkelompok. Ada yang masih tertinggal di Makkah. Ada suaminya beriman, istrinya kafir. Ada istrinya yang beriman kepada Allah dan Rasul, suaminya kafir, keluarga besarnya kafir, tapi dia seorang diri muslimah, dia seorang mukminah. Ini bagaimana? Di sini ada petunjuk ayat dari Allah. Apabila perempuan-perempuan mukmin itu datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Famtahinuhun. Ya, fa in alimtumuhunna mu'minat, jika kamu telah mengetahui setelah menguji mereka bahwa mereka itu benar-benar beriman, maka fala tarji'uhunna ilal kuffar. Maka janganlah kalian kembalikan wanita-wanita muslimah itu kemana? Jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, yaitu suami-suami mereka. Ya, jadi kalau perempuan muslimah, mukminah datang berhijrah kepadamu, mereka benar-benar beriman, sementara suaminya itu masih kafir, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, nggak boleh dikembalikan kepada suami mereka. Tidak boleh bercampur suami istri yang beda agama. Satu, perempuannya ini adalah muslimah, dia orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sementara suaminya masih musyrik di Mekah. Nggak boleh bercampur. Ya, perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik. Dengan laki-laki musyrik. Bukan ahli kitab loh. Ini bukan bicara tentang Yahudi. Ini orang musyrik secara umum seperti musyrik kafir Quraisy jahiliyah di masa jahiliyah. Ya, mereka itu lahumna hillul lahum. Perempuan itu tidak halal bagi orang-orang kafir itu, suami-suami mereka yang masih kafir itu. Walahum yahilluna lahunna, dan mereka pun orang-orang kafir itu tidak halal. Ya, bagi mereka. Ya, wa atuhum ma anfaqu. Bahkan Allah menggarisbawahi, ya, kepada orang-orang beriman di Madinah, berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Disuruh kembaliin maharnya. Disuruh gantiin. Kenapa? Pernikahan mereka sudah batal. Pernikahan mereka sudah dianggap tidak ada. Karena pernikahan itu adalah simbol ikatan hubungan perkawinan, tetapi dia memiliki hubungan ikatan akidah. Harus diikat dengan ikatan iman. Harus diikat dengan buhul Islam, dengan tali Islam. Tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar muamalah biasa. Pernikahan, perkawinan itu adalah ya, itu adalah akad yang dilakukan, diucapkan oleh seorang laki-laki kepada wali perempuan, ya, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, atas nama Allah,
akad ijab kabul itu menyebabkan hubungan seksual yang tadinya haram lalu berubah menjadi halal. Maka ketika seorang itu sudah beragama Islam, apalagi perempuan sudah beragama Islam, ya, dan laki-lakinya, suaminya yang dulu adalah beragama non-muslim, bukan ahli kitab juga, mereka musyrik, mereka kafir, maka tentu tidak masuk kriteria yang dibenarkan dalam membangun mahligai rumah tangga atau perkawinan ini. Jadi mereka otomatis dipisah, otomatis batal, tidak sah perkawinan, dan diperintahkan kita untuk mengembalikan mahar yang sudah mereka berikan kepada perempuan-perempuan beriman tadi. Allahu Akbar. Ya. Nah, wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Sebaliknya setelah dinyatakan perkawinan mereka dengan suami-suami mereka yang kafir musyrik itu tidak sah, maka itu diserahkan kepada orang-orang beriman. Tidak ada dosa bagi kamu menikahi perempuan-perempuan itu apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Nah, itu. Jadi mahar yang dimiliki oleh perempuan itu dikembalikan kepada suaminya yang kafir, sudah jadi mantan suami. Sementara mereka kalau mau nikah lagi, boleh kamu nikahi, wahai orang beriman. Kamu berikan mereka mahar yang baru. Masya Allah. Ya, itu tuntunan dari Al-Quranul Karim. Wala tumsiku bi'asamil kawafir. Dan janganlah kamu berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Nah itu. Ini juga selain memberikan arahan bahwa perempuan muslimah, perempuan yang beragama Islam itu dinyatakan tidak sah perkawinannya dengan suami-suami mereka yang kafir. Nah, di sini juga ada arahan petunjuk dari Allah, wala tumsiku bi'isomil kawafir. Wahai laki-laki yang muslim, yang beriman, jangan kamu berpegang pada tali siapa? Perempuan atau pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Nah, kamu juga orang beriman, ya, orang muslim laki-laki, jangan kamu pertahankan perkawinanmu dengan wanita-wanita kafir. Lebih baik kamu menikah dengan wanita-wanita muslimah yang baru berhijrah dari Makkah ke Madinah. Jelas pengertian ayat ini. Subhanallah. Ya, itu dalil dari Al-Qur'an ya yang menyatakan bahwasanya seorang laki-laki muslim atau perempuan muslimah haram menikah dengan laki-laki atau perempuan non muslim yang bukan penganut agama Yahudi Nasrani, yaitu orang-orang musyrik. Ini haram. Ya. Sekian. Ini ada dari Al-Qur'an. Yang kedua, ya, bagian kedua. Pernikahan beda agama antara muslim atau muslimah dengan non-muslim ahli kitab. Kalau tadi dengan orang musyrik, ini dengan ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani. Nah, dirinci menjadi dua bagian. Satu, pernikahan pria muslim, yang pria ya, dengan wanita ahli kitab. Ada dua pendapat ulama. Lalu kemudian ditambah lagi Fatwa Ulama Indonesia, ya, menggabungkan kedua pendapat ini. Satu, jumhur ulama memang membolehkannya berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5, ya, surat 5 ayat 5. Nah, itu ada wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahun wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya, sembelihan ahli kitab halal buat kalian makan, dan sembelihan kalian pun halal buat mereka. Juga yang dihalalkan bagi orang Islam adalah wanita baik-baik dari kalangan orang beriman dan wanita yang baik-baik solehah dari kalangan ahli kitab. Itu bunyi tekstual surah 5 ayat 5. Ya, itu ada surat ayatnya agak panjang ya, sedikit, tapi bukan hanya ayat yang tadi secara tekstual saya artikan, tidak. Ada yang lain juga ada di situ. Tapi yang intinya surat 5 ayat 5 itu adalah membolehkan pria laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Itu kalau berdasarkan ayat Al-Quran. Yang kedua berdasarkan pendapat sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Hudzaifah bin Yaman, Salman Al-Farisi, Jabir bin Abdullah. Ya, itu berpendapat boleh. Bahkan di antara mereka ada yang mempraktikkannya seperti Talha dan Hudzaifah, ya.
istri mereka ada yang diantaranya ada ya dari kalangan ahli kitab. Ya. Nah, ini dikutip oleh Imam Ibnul Munzir seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ya, bahwasanya ijma ulama, jumhur ulama membolehkannya. Maka beliau mengatakan, Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, jika ada riwayat dari ulama salaf yang mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, maka riwayat itu dinilai tidak sahih. Ya. Bagaimana Pak Ustadz? Ada riwayat pernah kita baca bahwa Umar meminta sahabat Hudzaifah menceraikan istrinya ahli kitab. Maka dipahami permintaan itu sebagai kekhawatiran khalifah. Seorang khalifah khawatir. Ada sahabat Nabi, ya, takut praktek beliau ini, sahabat Nabi itu namanya Hudzaifah ibn Yaman, ini menimbulkan fitnah bagi umat Islam. Tuh, sahabat aja boleh menikah dengan wanita ahli kitab, masa kita kagak? Ya, kita kan mencontoh sahabat, bos, katanya. Nah, boleh dong. Apalagi ayatnya, surat 5 ayat 5 membolehkan. Nah, Umar tidak ingin terjadi fitnah seperti itu, menjadi alasan banyak orang untuk berbondong-bondong mengawini wanita ahli kitab. Maka beliau ingin mencegah ya umat untuk tidak ya menikahi wanita ahli kitab, tetapi beliau itu sebenarnya tetap masih membolehkannya ya, sebab dengan ucapan itu bukan berarti Sayyidina Umar itu mengharamkannya, tidak. Hanya beliau khawatir menjadi fitnah. Nah, pendapat yang kedua, beberapa ulama mengharamkan pernikahan tersebut secara mutlak. Jadi bukan hanya jumhur ulama, ada loh ulama-ulama lain. Ya, karena jumhur itu kan mayoritas, berarti ada dong yang minoritas. Nah, minoritas ulama, sebagian ulama, ada yang tetap mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab meskipun ada kebolehannya di surat 5 ayat 5. Apa dalil mereka? Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, fikih, ya, dalil mereka itu dua. Surat Al-Baqarah 221 seperti yang pertama, dan bagian pertama tadi yang haram secara mutlak, dan Al-Mumtahinah ayat 10. Dikuatkan lagi oleh asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa tidak ada kemusyrikan yang lebih besar daripada perempuan yang meyakini bahwa Isa putra Maryam adalah Tuhannya. Bisa dilihat dalam tafsir pernyataan itu dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 27 dan Ar-Razi tafsir Al-Kabir jilid 6 halaman 150. Oke, yang ketiga. Nah, kalau tadi kan Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980. Nah, ini yang disoroti oleh tadi aktivis liberal tadi. Yang mengharamkan pria muslim menikahi perempuan non-muslimah ahli kitab. Ya, itu sebenarnya sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i juga mengharamkan loh. Apalagi dianut oleh mayoritas umat Islam, katanya di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Mayoritas. Karena menurut mazhab ini orang-orang Kristen dan Yahudi di Indonesia tidak tergolong atau tidak termasuk ke dalam ahli kitab. Ya. Sama seperti dulu pandangan Imam Syafi'i mengatakan ahli kitab yang ada sekarang ini tidak sama dengan ahli kitab zaman dulu yang mana mereka adalah masih keturunan Bani Israel. Nah, ahli kitab sekarang sudah bukan dari Bani Israel, bahkan kemungkinan juga mereka itu adalah kakeknya atau moyangnya itu ada yang beragama Islam, hanya bapaknya atau kakeknya itu murtad dari agama Islam. Bisa jadi yang Kristen sekarang atau Yahudi sekarang yang ada di Indonesia. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa MUI dalam fatwanya mengharamkannya, yaitu melihat pada konteks keindonesiaan. Baik, berikutnya. Yang kedua, pernikahan pria, tadi kalau yang pertama itu kan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab. Nah, yang kedua ini pernikahan pria non-muslim dengan wanita muslimah. Ya, itu. Jadi ini juga tidak boleh. Ya, yang kalau tadi ada yang jumhur membolehkan, ada sebagian yang mengharamkan, dan fatwa MUI juga mengharamkan dengan konteks melihat mazhab Syafi'i dan konteks Indonesia. Nah, yang kedua ini yaitu pernikahan pria non-muslim ahli kitab dengan wanita muslimah. Ya, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ini
Para ulama seluruhnya sepakat atas keharamannya. Tidak ada yang berbeda. Kalau tadi laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab masih ada perbedaan pendapat. Tapi kalau perempuan muslimah dikawini, dinikahi oleh laki-laki non-muslim ahli kitab, kalau yang laki-lakinya musyrik udah sepakat semua. Itu bagian yang pertama tadi. Sepakat. Tapi yang kedua ini, prianya ahli kitab, non-muslim tapi ahli kitab, Yahudi Nasrani, semua sepakat atas keharamannya. Apa dalilnya Pak Ustaz? Satu, surat Al-Mumtahin ayat 10, ya, yang mana penekannya itu ada dalam penggalan ayat fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar lahunna hilul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 5 itu sendiri. Ya, surat 5 ayat 5 meskipun mengatakan wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab, ya, itu adalah kebolehan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan-perempuan ahli kitab, ya, itu memberikan pemahaman. Apa pemahamannya? Bahwa Allah hanya membolehkan pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab. Karena ini yang disebut dengan pengecualian, mustasnayat. Hukum asalnya perkawinan beda agama itu haram. Lalu ada pengecualian. Nah, pengecualiannya itu hanya dalam satu hal. Ketika seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Karena dikecualikan dengan ayat surat 5 ayat 5 tadi. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Seandainya pernikahan sebaliknya itu dibolehkan, maka Allah juga pasti menegaskannya di dalam ayat tersebut. Karena memang konteksnya khusus persoalan muamalah apa saja yang dihalalkan antara umat Islam dengan pihak ahlul kitab. Kan konteksnya wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'am. Jadi ini perkara-perkara yang halal. Nah, kalau di dalam perkara disebutkan rincian perkara yang halal dalam hubungan antara muslim dengan ahli kitab, perkara-perkara halal itu dirinci dan itu tempatnya. Ketika itu tidak disebutkan ada kehalalan, ya, laki-laki non muslim ahli kitab itu menikah dengan wanita muslimah, itu tidak ada di dalam itu, maka berarti dia tetap dalam keadaan haram sesuai dengan hukum asalnya. Begitu cara memahami ayat ini. Jadi jangan diakal-akali memahami ayat 5 surat 5 itu, ya seperti hanya tadi seorang aktivis liberal tadi ada kutipan beritanya, atau bisa juga dilihat video perdebatan saya tentang pernikahan ahli kitab dengan saudara Ulil Absar Abdallah. Ya, dia kan ngotot dengan dalil ayat itu membolehkan juga, menghalalkan juga perkawinan seorang muslimah, perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab berdasarkan ayat ini. Loh, nggak nyambung. Karena itu menyebutkan perkara semua yang dihalalkan dalam hubungan muamalah antara muslim dan kitab. Ketika dia tidak disebutkan maksudnya itu, berarti dia haram. Ya, masa kaidah seperti ini tidak dipahami dengan baik? Ya, jadi memahami itu harus jeli, harus jelas, harus tegas dan jelas apa landasan-landasannya. Jika yang disebutkan hanya kehalalan pria muslim menikahi wanita ahli kitab, maka tidak disebutkannya pernikahan pria non-muslim ahli kitab dengan wanita muslimah telah dengan pasti itu menyatakan keharamannya. Paham ya? Jadi ini berdasarkan mafhum mukhalafah, pernikahan lelaki non-muslim dengan wanita muslimah dilarang oleh syariat Islam. Teman-teman dirahmati Allah. Ya, selain itu juga ada dalil yang lain, bukan hanya tadi ya Al-Qur'an, baik itu Al-Mumtahin 10, Al-Maidah 5 dengan pemahaman istidlalnya seperti tadi. Dalil-dalil yang lain dari Nabi SAW, hadis Nabi diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nabi mengatakan, natazawwaju nisa ahlil kitab wala yatazawwajahunna nisauna. Ini contoh dari Nabi langsung nih, penjelasan dari ayat surat Al-Maidah ayat 5 itu. Kami boleh menikahi, kami laki-laki muslimah, boleh menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Sebaliknya, wala yatazawwajuhunna wa yatazawwajuna nisa. Mereka laki-laki ahli kitab itu tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami yang muslimah. Ya.
Itu dalil hadis Quran. Dan Quran hadis sudah ijma. Ijma sahabat dan para ulama mengharamkan. Ya, tidak boleh ada perempuan muslimah kawin dengan wanita, dengan laki-laki ahli kitab. Kenapa? Karena itu menunjukkan simbol ketundukan Islam kepada Yahudi dan Nasrani karena dikuasai. Ya, perempuan muslimah dikuasai oleh laki-laki muslim, laki-laki non muslim yaitu ahli kitab. Itu nggak boleh. Ya, tidak boleh bisa mereka itu. Sebab ada ayat Al-Quran mengatakan walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Bukan hanya dalam urusan politik, ya, kenegaraan, tetapi juga dalam masalah peribadatan, dalam masalah perkawinan, ya, perkara hubungan seksual ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ya yang besar, bukan perkara remeh-temeh, nggak bisa dianggap remeh-temeh. Ya, juga berlaku kaidah usul fikih la ijtihad fi mauridin nas. Tidak ada celah ijtihad sedikit pun dalam perkara yang sudah dinaskan secara tegas oleh syariat. Perkawinan dengan ahli kitab ini itu didasarkan keharamannya oleh surat Al-Baqarah 221, surat Al-Baqarah 10, ya. Nah, tapi orang-orang liberal ini itu nggak kehilangan akal, ya, nggak kehilangan landasan, ya. Misalnya dalam buku fikih lintas agama ini, ya, ditulis oleh tim para Madinah. Dalam masalah ini terdapat persoalan serius karena tidak ada teks suci, Quran, hadis, kitab fikih sekalipun bolehkan pernikahan seperti itu. Tetapi menarik juga dicermati karena tidak ada larangan yang sah. Larangannya sudah ada, hukum asalnya. Kemudian cara memahami wajhul istidlal ayat itu terdapat larangan karena konteks yang membolehkan itu hanya untuk perkara-perkara yang halal. Kalau tidak disebutkan dalam konteks yang halal, padahal di situ semua disebutkan perkara yang halal, berarti dia kembali kepada hukum asal haram. Ini sudah kami jawab. Ya, itu ada di buku Fikih Agama halaman 163. Halaman 164. Lain lagi alasannya. Alasan sosiologis ini dalam ajaran Islam itu tidak benar, tidak bisa seperti itu. Jadi ketika misalnya jumlah umat Islam kecil, lalu perkawinan beda agama itu diharamkan karena untuk mengembangkan, ini bisa mengancam eksistensi populasi Islam. Kalau sudah banyak umat Islamnya, lalu kemudian dibolehkan begitu. Nggak bisa begitu. Hukum itu harus jelas, halal selamanya atau haram selamanya. Tidak bisa kita menggunakan alasan-alasan yang absurd, ya. Apalagi ditambah lagi alasan lain nih. Ada alasan konflik dan perang yang kerap terjadi antara umat Islam dan non-Muslim di zaman Nabi. Nah, kalau sudah berdamai, lalu kemudian jadi halal, begitu. Ya, sudah berapa banyak, ya, umat Islam ini mengalami berbagai macam peperangan dengan orang-orang kafir yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Pada saat memerangi ada peperangan besar di dalam Islam, baik itu dengan tentara salib atau Mongol atau mana-mana saja, ya, umat Islam berperang dengan Muslim di jalan Allah, ya, dengan syarat-syarat jihad yang berlaku. Ini hukum perkawinan beda agama, terutama muslimah dengan laki-laki non muslim itu tidak berubah. Bisa dilihat apakah kitab-kitab fikih berani merubah itu. Ya, dengan tidak ada landasan syar'i yang menjadi landasannya, itu tentu tidak mungkin, ya. Jadi alasan-alasan itu sangat absurd, ya. Tidak boleh kita berpegang kepada pendapat-pendapat seperti itu. Sehingga dalam memahami ayat-ayat seperti ini jelas bagi kita, ya, dalam metodologi tafsir itu hukum suci Al-Quran ini tidak perlu perkembangan lebih lanjut. Artinya apa? Dia bersifat final. Yang kedua, penetapan makna hukum Al-Quran ditentukan, ya, oleh perbendaharaan kata semantik dari Al-Quran, bukan oleh perubahan sosial. Jadi nggak benar tadi alasan sosiologis, karena jumlahnya sudah besar, maka jadi halal. Atau kita sekarang sudah berdamai dengan non-muslim, lalu kemudian hukumnya berubah jadi halal. Yang dulunya haram, ketika umat Islam jumlahnya masih sedikit, atau ke dalam kondisi perang dengan non-muslim. Nah, itu tidak ada perubahan sosial bisa mengubah hukum-hukum Al-Quran. Sebagaimana hukum haramnya makan babi, makan bangkai, hukum minuman keras, hukum berjudi, hukum berzina tetap haram tanpa melihat adanya alasan-alasan sosiologis, alasan iklim, alasan negara atau adat istiadat lokal dan sebagainya. Itu hukum, itu jelas, ya, tidak akan ada perubahan. Maka model kontekstualisasi dalam tafsir itu ditolak. Kenapa? Karena bermasalah.
Dia mudah sekali ditutupi, ya, disusupi oleh praduga-praduga, subjektivitas dan relativitas sejarah. Ya, demikian pula kalau ada orang yang menghalalkan pembeda agama itu dengan dasar alasan HAM dan pluralisme agama, ini ditolak. Kenapa? Kita lihat nanti bagaimana Buya Hamka menohok sekali statement beliau yang mengubah hukum. Ketika ada orang mengubah hukum Islam dalam pembeda agama itu lalu memakai standar HAM yang berasal dari Deklarasi Universal HAM PBB, ya, yang dikeluarkan tahun 19 berapa itu? 48. Nah, jadi HAM ini jadi agama baru, nggak bisa menggantikan agama Islam. Kita terikat dengan hukum Islam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu muslimah itu haram menikah dengan non-muslim. Kenapa? Karena dia di bawah otoritas suaminya yang non-muslim, yang mengingkari Islam, mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah SAW. Ya, kalau kita membolehkan itu berarti kita menghidupkan atau membiarkan kemunafikan, hipokrasi, sikap basa-basi dan toleransi semu. Ya, apalagi institusi keluarga itu, yaitu rumah tangga dalam Islam itu adalah alat untuk menanamkan doktrin dan norma-norma Islam. Ya, tentu dia akan rusak kalau ada unsur agama lain di dalam pendidikan anak-anak. Ya, nanti juga kita lihat bagaimana perbandingannya dengan Katolik, ya. Beda dengan Muslim yang dalam ayat 5 surat 5 itu dibolehkan menikahi wanita ahli kitab. Kenapa? Karena seorang Muslim laki-laki yang beriman pada Allah dan Rasulnya tetap menghormati Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Nah, pentingnya pendidikan anak secara agama Islam ini harus ditekankan oleh siapapun yang hendak menikah. Coba bandingkan dengan umat Katolik, ya. Mereka memiliki keteguhan hati. Mereka itu ada syaratnya ketat kalau mau kawin beda agama. Padahal dalam agama mereka itu hukumnya tidak boleh. Dianggap bukan sakramen, ya. Bahkan agama Katolik tegas mengatakan perkawinan seorang Katolik, ya, dengan penganut agama lain itu tidak sah sesuai dengan kanon nomor 1086. Gitu. Nah, kalau sudah terlanjur, Pak Pendeta, bagaimana ini tidak bisa dipisahkan? Karena cintanya sudah terlanjur, maka menurut gereja, pejabat gereja yang berwenang membolehkan memberi dispensasi pengecualian dengan jalan mengawinkan pemeluk Katolik dengan pemeluk agama lain. Dengan syarat kedua-duanya memenuhi syarat yang ditentukan dalam kanon Katolik Gereja nomor 1125. Apa syaratnya? Bagi dua pihak. Satu, bagi pihak yang beragama Katolik, dia harus berjanji. Satu, tetap setia kepada iman Katolik. Dua, bersedia mempermandikan, membaptis, dan mendidik anak-anaknya semua secara Katolik. Ini di agama lain saja begitu kerasnya. Mengatur, ketat, bahkan boleh kawin beda agama, tapi harus dengan syarat ikut iman Katolik, anak-anaknya itu. Dididik secara Katolik. Makanya kita lihat artis-artis yang kawin beda agama, apakah istrinya, apakah suaminya yang Katolik, itu anak-anaknya rata-rata jadi Katolik. Kenapa? Dia sudah punya janji dengan pendeta di gereja Katolik itu. Dia harus tetap setia dalam iman Katolik dan wajib membaptis dan mendidik anak-anaknya secara Katolik, bos. Masa kita umat Islam tidak punya seperti itu? Ya. Nah, bagi yang mereka berlakukan syarat kepada yang tidak beragama Katolik, mau dinikahkan dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Katolik, itu ada 4 syaratnya. Dia mau menerima perkawinan secara Katolik, dia tidak akan menceraikan pasangan yang beragama Katolik, karena dalam agama Katolik bercerai itu haram. Ya, sekali nikah seumur hidup, kecuali dipisahkan oleh mati. Nah, itu. Yang ketiga, tidak akan menghalangi pihak Katolik melaksanakan imannya dan bersedia mendidik anak-anaknya. Coba, yang umat agama lain saja itu dipersyaratkan, ya, dia harus bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik. Gimana? Saya jadi heran betul kalau ada pihak-pihak di antara kalangan Islam ini yang mempromosikan, mempropagandakan kawin beda agama, apalagi dengan Katolik. Coba, begitu syaratnya. Di mana letak izah Islamnya? Di mana letak posisi akidah dalam pendidikan anak-anak, dalam keluarga? Kalau begitu. Maka, hemat saya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu haram diamandemen. Haram. Kenapa? Sesuai dengan hukum agama. Ketika undang-undang
suatu negara atau undang-undang dasar negara itu sesuai dengan aturan akidah syariat agama, terutama Islam, maka undang-undang itu tidak boleh diamandemen lagi. Dia sudah menjadi menyatu ya sesuai dengan dikukuhkan oleh nilai-nilai agama. Maka kalau ada dulu ya yang mendukung hak asasi manusia universal PBB ya yang mengatakan laki-laki dan wanita yang sudah dewasa tanpa suatu pembatasan karena suku, bangsa, dan agama, punya hak untuk kawin membentuk satu keluarga. Ini versi HAM PBB, pasal 16. Nah, di rancangan undang-undang perkawinan dulu tahun 73, ya, pasal 10 itu menyebutkan pembedaan karena bangsa, suku, bangsa, negara, agama, kepercayaan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan. Ini ditentang oleh umat Islam. Maka itu, Prof. Hamka, Buya Hamka menulis dalam buku studi Islam, ya, orang Islam yang berani meninggalkan hukum syariat Islam yang jelas-jelas nyata itu, lalu pindah dia bergantung kepada hak asasi manusia yang disahkan di Muktamar San Francisco oleh sebagian anggota yang membuat hak asasi sendiri karena jaminan itu tidak ada dalam agama yang mereka peluk, orang Islam yang begitu dia berhak atau bisa dianggap kafir, fasik, dan zalim. Kenapa? Ya sudah mengganti hukum agama Islam ini dengan hukum sekuler liberal, yaitu hukum berdasarkan hak asasi manusia. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari apa yang sudah diperingatkan oleh para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita terdahulu. Nah, berikutnya itu silakan dibaca, ini ada slide saya tentang penjelasan Hamka soal ayat 5 surat 5. Ya, yaitu surat Al-Maidah 5 tadi yang memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Itu pun ada syaratnya, boleh tapi bersyarat. Ya, laki-laki Islam yang lemah iman tidak bisa diberikan izin itu, karena bagi yang lemah iman, tukang pancing akan dilarikan oleh ikan. Bukan kita yang melarikan ikan dengan pancingan kita, malah kita pancingannya itu yang dibawa lari oleh ikan. Nauzubillah. Artinya apa? Dibawa murtad. Suaminya yang muslim jadi murtad, anaknya ya dimurtadkan, dididik secara Katolik atau dibaptis secara agama mereka. Nah, itu nggak benar. Maka itu kita harus lebih berhati-hati, ya, jangan tergiur oleh arus-arus perubahan, dinamika-dinamika yang jauh dari nilai agama. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Terima kasih banyak, Ustadz. Kami ucapkan jazakallahu khairan kasiran kepada Ustadz. Mungkin sebelum kita akhiri kajian kita hari ini, ada 2 pertanyaan, Ustadz, dari YouTube Official MTXL dan juga dari meeting Zoom ini, Ustadz. Sebenarnya, sepertinya pertanyaannya hampir sama, Ustadz. Mungkin saya bacakan yang dari Zoom aja. Izin bertanya, Ustadz, kalau perkawinannya sudah terjadi, bagaimana status anak-anaknya? Kemudian apabila akhirnya orang tuanya itu menjadi mu'alaf, apa yang harus dilakukan oleh pasangan tersebut, Ustaz? Silakan. Ya, status anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan kawin beda agama, ya, terutama yang laki-laki atau perempuan muslim menikah dengan pasangannya yang musyrik, atau perempuan muslimah yang menikah dengan laki-laki ahli kitab, laki-laki musyrik maupun ahli kitab Yahudi Nasrani, ya, perkawinannya kan tidak sah. Tetapi anak-anaknya yang lahir itu ya, tetap dianggap sah. Ya, hanya perkawinan itu dinyatakan tidak berlaku. Ya, karena ketika dianggap tidak sah berarti dia sama saja dengan berzina. Selama itu tidak bertaubat, tidak kembali kepada yang hak, yang benar, maka selama itu dia tetap berada dalam status perzinahan. Nah, anak-anak yang lahir dari status perkawinan yang tidak sah ini bagaimana? Dia tetap diterima sebagai anak-anak yang lahir dalam keadaan fitrah.
Tidak boleh kita mengasingkan, mengucilkan anak-anak ini ya karena status perkawinan orang tuanya itu tidak sah ya. Karena hukum mereka ini sama dengan misalnya status anak yang lahir karena perzinahan. Ya, apakah lalu kemudian ya lalu kemudian mereka tidak punya hak-hak perdata seperti layaknya anak-anak Muslim? Tentu tidak seperti itu. Mereka tetap punya hak-hak perdata. Ya, nah bagaimana apabila kedua orang tuanya lalu kemudian menjadi mu'alaf? Ya, tentu ketika dia menerima syahadat Islam, ya dia kembali kepada jalan yang benar dan kemudian pernikahannya itu harus diperbaharui. Ya, ditajdid lagi, diperbaharui lagi. Ya, akad nikahnya. Ya, supaya menjadi sah di mata agama dan di mata negara. Ya, bukan hukum agama dan hukum negara. Saya kira itu. Siap. Berarti dengan kata lain harus ke KUA lagi gitu Ustadz ya? Ya dulu kan tidak pakai KUA, karena pencatatan kawin beda agama itu tidak diterima di KUA. Oh, oke. Catatan sipil bisa dilakukan di luar negeri atau di dalam negeri, tapi tidak dicatat di KUA. Jadi tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, tapi dia bisa dicatatkan dalam catatan sipil. Ya, tapi kan menurut hukum agama dan negara itu tidak sah. Nah, itu kan hanya jalan keluar saja untuk catatan sipil itu. Nah, tapi yang orang yang beragama, yang komitmen, dia harus mencatatkannya di KUA. Nah, untuk mendapatkan pengesahan KUA, sebagaimana mandat undang-undang dan mandat ayat-ayat suci, juga ayat konstitusi, ya dia harus memperbaharui nikahnya lagi, perkawinannya lagi secara Islam. Oke, siap. Terima kasih Ustadz mungkin atas jawabannya. Kami ucapkan jazakallahu khairan kasiran. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:20 menit. Sebelum mengakhiri kajian kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti kajian pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bagi kita semua ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mohon maaf apabila selama kajian terdapat salah kata. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat
santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.